Halo, apa kabar Wangkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini Rabu, 31 Januari 2024. Sajian utama hari ini antara lain: hotel mewah di tepian Danau Ranau dirobohkan. Rumah warga di Taba Jemeke hangus terbakar. Kelezatan pindang ceker ayam kuliner khas Palembang. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Hotel mewah di kawasan pariwisata Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, terpaksa dibongkar dan diratakan tanah akibat menyalahi aturan. Setelah kalah banding di keputusan Mahkamah Konstitusi, Hotel Mewah Ranau Indah yang terletak di kawasan pariwisata Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan terpaksa dibongkar dan diratakan dengan tanah. Pembongkaran hotel mewah dengan luas lahan sekitar 1 hektar lebih dengan bangunan 2 tingkat tersebut harus dibongkar setelah pihak pengusaha hotel kalah di tingkat MK dan menetapkan kawasan yang ditempati hotel dikembalikan seperti semula. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Dirjen Pengendalian dan Ketertiban Tanah dan Tata Ruang, Kementerian ATR BPN Aryo Dila Virgantara mengatakan, pihaknya saat ini melakukan eksekusi atas keputusan MA yang berkaitan dengan bangunan Hotel Ranau Indah yang terletak di badan air danau dan tidak memiliki izin yang sah serta melanggar aturan peraturan pemerintah daerah tentang tata ruang Pemkab Oku Selatan. Aryo Dila menambahkan sejauh ini yang dilakukan eksekusi pembongkaran baru Hotel Ranau Indah. Namun di sisi lain pihaknya sudah memiliki indikasi 8 titik lainnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di tepian Danau Ranau. Kita pada hari ini melakukan eksekusi atas putusan MA berkaitan dengan bangunan Hotel Ranau Indah yang ada di badan air Danau Ranau yang tidak memiliki izin serta melanggar aturan berkaitan dengan Pemda Tata Ruang Kabupaten Oku Selatan dan juga Permen PUPR tentang sempadan danau. Ya, kami selaku kuasa hukum sebenarnya berat menerima ini. Apalagi klien kami kan. Intinya banyak kerugian. Pembangunan ini bukan pembangunan itu langsung dibangun bertahap. Dari 2011, yang ini 2015, yang di depan 2011. Jadi kalau bicara mengenai kerugian, kemungkinan lebih dari 8 miliar kerugian ini. Dalam pembongkaran Hotel Ranau Indah, sedikitnya 50 personil TNI Polri dibantu 52 anggota Satuan Pamong Praja diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Gas LPG 3 kg langka. Ratusan warga di Kota Lubuk Linggau rela antri demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg dalam operasi pasar dengan harga Rp16.000 jika membawa KTP dan kartu keluarga. Demi mendapatkan gas LPG 3 kg, warga di Kota Lubuk Linggau rela antri. Dikarenakan beberapa minggu terakhir gas subsidi ini sulit ditemui di sejumlah pangkalan. Apabila ditemui di eceran, harga gas LPG ini bisa mencapai Rp35.000. Sebanyak 1.000 lebih tabung gas 3 kg dijual di program pasar Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau di halaman gedung bekas Pemkab Musirawas di Kota Lubuk Linggau. Bagi warga yang membeli wajib membawa KTP dan kartu keluarga, dan setiap orang bisa membeli satu tabung gas LPG dengan harga Rp16.000. Pembelian juga dibatasi, yakni satu pembeli hanya boleh membeli satu gas LPG 3 kg. Sebagian warga rela datang lebih awal demi bisa mendapatkan gas LPG tersebut. Cuman harga kalau di warung kan 25. Kemarin waktu langka naik sekitar 27-28 ribu. Sekarang berapa, Bu? Sekarang 16 ribu. Kalau dengan adanya pasar murah begini, mungkin warga terbantu ya, ibu-ibu termasuk ya, dengan harga murah.
Diduga kelangkaan gas LPG ini semenjak diberlakukannya penggunaan KTP bagi warga saat membeli gas LPG 3 kg, sehingga mempersempit gerak pengecer dan terkesan langka di pasaran. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat Ogan Komering Ulu menyerbu pasar murah yang digelar Pemkab Oku. Warga bahkan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah. Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansyah membuka secara langsung pasar murah yang diadakan Pemkab Oku di depan rumah dinas Bupati Oku. Ratusan masyarakat dari berbagai wilayah mendatangi pasar murah yang menjual sembako, mulai dari beras, minyak goreng, bawang, gula, dan lainnya. Pemkab Oku sendiri menyediakan sebanyak 2.500 ton beras, gula 500 kg, 400 kg gandum, minyak untuk dijual eceran secara murah dibanding harga pasar pada masyarakat. Pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah mengaku pasar murah ini inisiasi PJ Gubernur Sumsel guna gerakan pengendalian inflasi serentak se-Sumsel. Untuk sementara ini beras kalau tidak salah tercatat ada 2.500 ton, gula itu ada 500 kilo gula, 400 kilo gandum, dan ada juga tadi cabai, bawang merah, bawang putih semua ada. Berapa hari Pak? Untuk 1 hari ini. Beberapa harga seperti minyak sayur dijual Rp13.000 per liternya, cabai merah Rp47.000 per kilogramnya, bawang merah Rp27.000 per kilogram, bawang putih Rp31.000 per kilogram. Teddy mengaku kegiatan itu sendiri akan dilaksanakan 1 hari. Namun diakuinya, Pemkab Oku dan Bulog Oku telah rutin melakukan pasar murah di beberapa kecamatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah ludes dilahap api pada Senin pagi kemarin. Tangis pemilik rumah pecah saat melihat tempat tinggalnya hangus terbakar. Diduga kebakaran disebabkan konsleting listrik. Inilah video amatir merekam kebakaran sebuah rumah di Jalan Batu Gua, Kelurahan Tabajemeke, Kota Lubuk Linggau. Terlihat rumah yang mayoritas terbuat dari kayu itu dengan cepat dilahap si jago merah. Kebakaran terjadi Senin pagi kemarin saat M. Isna, pemilik rumah, hendak pergi berjualan durian. Isak tangis Isna pecah saat melihat rumah dan barang berharganya tak bisa diselamatkan. Isna hanya bisa meratapi puing-puing barang miliknya yang habis terbakar. Warga di sekitar tak bisa berbuat banyak untuk membantu karena terkendala peralatan. Tak hanya itu, 1 unit sepeda motor ikut ludes terbakar hingga tinggal kerangkanya. Itu ke bawah ada adik yang mau jual duren. Jadi mama kan rencananya mau jual duren. Jadi ke bawah ambil duren. Berapa menit mama di sana, terus mama ke atas lagi. Ternyata apinya sudah besar, sudah di atas. Sudah menggopar-gopar pokoknya. Deslina berharap kepada pemerintah agar dapat membantu kondisi keluarganya yang saat ini sedang diterpa musibah. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Hanya gara-gara buah jeruk, seorang warga di 4 Lawang tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban kerap mencuri jeruk di kebun miliknya. Jasad korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan. Warga desa Lubuk Puding Baru, Kecamatan Ulu Musi, 4 Lawang dibuat geger dengan penemuan mayat pria dengan kondisi luka bacok di tubuhnya. Mayat diduga korban pembunuhan yang kemudian dilaporkan warga ke Mapolres 4 Lawang. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Tersangka Andi Lala, 42 tahun, warga desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang di kediamannya karena telah menghabisi korban Abdul Jailani, 31 tahun, yang tak lain merupakan tetangganya pelaku. Motif menghabisi korban karena pelaku kesal kepada korban yang kerap kali mencuri buah jeruk di kebunnya. Kejadian berawal sekitar pukul 7 pagi, saat itu korban sempat kepergok sedang mencuri jeruk. Pelaku kemudian mendatangi korban dan mengajaknya untuk keluar dari area kebun. Korban sempat melawan dan memukul pelaku dengan kayu. Pelaku yang sudah emosi kemudian membacok korban tepat di bagian kepala dan kaki korban dengan menggunakan parang. Korban sempat melarikan diri diduga karena akibat kehabisan darah. Akhirnya tewas hingga jasadnya ditemukan warga. Motifnya
Dia mencuri jeruk saya. Oh, kebun jeruk kamu. Iya. Sejak kapan mencuri? Udah berapa kali. Kamu tahu dia nyuri dari mana? Ya, ketemu saya sendiri. Sering kepergok? Iya, sering terpergok. Itu kan sudah pernah saya usir berapa kali. Sudah itu ya berkali-kali dia ulang lagi, ya saya usir lagi. Di saat itu, hari itu, ya terjadilah kehilapan saya. Saya menyampaikan kronologis penangkapan atau pengungkapan pelaku pembunuhan di kebun jeruk tersebut ya. Adanya laporan dari masyarakat ataupun warga terkait adanya penemuan mayat di lokasi kebun jeruk. Dari penemuan tersebut, pihak Satreskrim Polres Lawang yang bekerjasama juga dengan Polsek melakukan olah TKP ya. Dari hasil olah TKP kita menduga pelaku tersebut adalah pemilik dari kebun tersebut. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pindang ceker ayam gugah selera penikmat kuliner Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Seorang pelaku pemalakan yang kerap beraksi kepada wisatawan menggunakan senjata tajam di Jembatan Ampera diringkus Satuan Unit Pidana Umum Polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis pisau. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus tersangka Budi di persembunyiannya di kawasan Sukarame, Palembang. Tersangka Budi ini ditangkap lantaran telah melakukan pemalakan yang dilakukan kepada seorang wisatawan lokal di Jembatan Ampera yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, tersangka memepet korban sembari mengancam korban yang merupakan wisatawan asal Lampung menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan kemudian memberikan uang kepada tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk memalak dan pakaian tersangka saat melakukan aksinya. Menurut keterangan polisi, tersangka sudah beberapa kali melakukan aksi pemalakan yang kerap membuat resah wisatawan. Sebelum memalak, tersangka biasanya menenggak minuman keras terlebih dulu. Kemudian melihat ada wisatawan yang sedang jalan didekati untuk meminta sejumlah uang. Dengan menodongkan senjata tajamnya dan mengancamnya, akhirnya korban memberikan uang sebesar Rp5.000. Apabila kita lihat dari hasil kejahatannya 5.000, tentunya itulah nilai nominal yang kecil. Namun demikian, kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang melihat ini ada bagian dari sebuah aksi kejahatan. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku penusukan sekuriti penjaga keamanan PT LPI, Desa Tanjung Kuku, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur ditangkap petugas. Pelaku diamankan beserta barang bukti 1 bilah pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban.
Herianto, 43 tahun, warga desa Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah digiring petugas menuju ruang interogasi. Herianto ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian usai dirinya menikam seorang security penjaga keamanan PT LPI dengan sebilah pisau. Pelaku yang sehari-harinya dikenal warga setempat sebagai seorang pekerja buruh harian lepas, tega menikam korban yang merupakan anggota security di tempat ia dulu bekerja dengan sebilah pisau hingga korban meregang nyawa. Pelaku yang awal mulanya berselisih paham dengan rekan korban mendatangi pos penjagaan dan langsung mengeluarkan sebilah pisau untuk menikam rekan korban tersebut. Korban yang melihat kejadian tersebut mencoba melerai pelaku untuk tidak melakukan aksinya. Naasnya pelaku yang sudah gelap mata langsung menusuk korban hingga korban mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri. Atas kejadian tersebut, korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dilarikan menuju rumah sakit. Pelaku dengan saksi ini ada permasalahan yang lama, ya, ada dendam. Kemudian pada saat si pelaku ini mencari saksi atas nama inisial J tadi, kemudian dikejar dan korban pada saat itu seorang security perusahaan mengamankan dengan maksud untuk memisahkan dan menghalangi agar pelaku tidak mengejar korban saksi. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kota Palembang memang surganya kuliner. Selain pempek, ada pula pindang ceker yang menggugah selera. Seperti kreasi Justina, ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Dengan rasa kuah rempah yang segar dan lembut, membuat puluhan porsi pindang ceker ludes terjual. Berikut. Jika biasanya olahan pindang menggunakan daging ikan dan sapi, namun yang satu ini memakai ceker ayam yang disebut pindang ceker. Memiliki rasa yang gurih dengan kuah yang menyegarkan, membuat lidah pemburu kuliner bergoyang. Sensasi pedas dipadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan antara lain ceker ayam yang sudah dibersihkan dan direbus sampai empuk, cabai burung, bawang merah, bawang putih yang diiris, serai, laos, kunyit, jahe, asam jawa, terasi, nanas, daun bawang, tomat, garam, dan gula. Rempah-rempah dapur tersebut kemudian diulek hingga halus dan merata. Kemudian dicampurkan ke dalam panci yang berisi rebusan ceker ayam. Aduk dan rebus selama kurang dari 10 menit dan pindang ceker siap dihidangkan. Menurut penikmat pindang ceker ayam Mandania Reiza, rasanya yang gurih membuatnya sering memesan menu yang satu ini. Apalagi harganya yang murah membuat cocok di kantong. Ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Kalau harganya mahal? Dari mulai 10 ribuan. Mahal. Sementara pembuat pindang ceker Justina mengatakan harga pindang ceker mulai dari 10 ribuan saja dan menambah 5.000 untuk nasi, sambal, dan lalapan. Dalam sehari, sedikitnya 30 porsi laku terjual. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. 15.000 ya? Sehari berapa lah banyak? Kalau untuk sekarang perkiraan 3 kilo sampai 5 kilo ceker. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.